Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Judul renungan hari ini, seperti anak kecil. Siapa yang terbesar di kerajaan surga? Kita mungkin tidak menanyakan kata-kata ini dengan tepat. Tetapi sifat manusia masih melihat kehidupan sebagai persaingan. Siapa yang pantas mendapatkan penghargaan terbesar, rasa hormat dari orang lain? Apakah yang berkhotbah, orang yang mengajar, atau yang bernyanyi? Mungkinkah orang yang menyapu lantai atau yang membantu memenuhi kebutuhan gereja? Apakah yang terhebat adalah orang yang ingat untuk berdoa atau orang yang menyampaikan motivasi kepada banyak orang? Apakah kita lebih menghormati mereka yang terlihat atau yang tersembunyi di belakang layar? Apakah ada tempat yang Tuhan tetapkan sebagai kursi kehormatan? Ketika ditanya siapa yang terbesar, Yesus dapat dengan mudah menunjukkan dadanya sendiri. Tentunya Kristus adalah yang terbesar. Dia adalah Raja segala raja. Allah Bapa berkuasa di atas segalanya dengan Roh Kudus di sisinya. Semua ini bisa dia jawab. Sebaliknya, Yesus memilih seorang anak kecil sebagai teladannya. Seandainya dia menyebut Allah Bapa atau bahkan dirinya sendiri, pertarungan akan terus berkecamuk. Para murid masih akan memperebutkan siapa yang akan duduk di samping Yesus. Dengan memilih seorang anak, dia menghancurkan ego mereka dan mengarahkan mereka kembali ke hal yang benar-benar penting. Kepolosan anak kecil sangat jarang ditiru oleh orang dewasa. Mereka murni, cinta mereka tidak pandang bulu. Namun, seorang anak tidak memegang otoritas. Kekuatan apapun yang mereka miliki berasal dari orang yang mengirim mereka. Kerson berkomentar, anak dianggap ideal bukan karena kepolosan, kemurnian, atau keyakinan mereka, tetapi kerendahan hati dan ketidakpedulian terhadap status sosial. Anak kecil tidak tahu apakah orang tua mereka kaya atau miskin. Mereka tidak peduli. Mereka tidak menilai dengan siapa mereka akan bermain berdasarkan status orang tua mereka. Untuk menjadi hebat di kerajaan surga, kita harus mencabut rumput diskriminasi dan kesombongan. Kita harus berhenti memikirkan untuk menerima kehormatan yang menjadi hak kita. Kita harus mendahulukan Injil, dan keinginan kita menjadi yang terakhir. Kita perlu menyadari bahwa kita datang dan pergi atas permintaan Bapa Surgawi kita. Sekali lagi, Yesus menantang perspektif kita. Ketika kita menempatkan Tuhan di tempat otoritas dan kekuasaan tertinggi, tidak masalah di mana kita berdiri, selama kita berada di hadirat-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.